Interaksi sosial adalah hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Proses interaksi sosial terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi proses interaksi sosial, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua, sugesti, yaitu mendapat pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, identifikasi atau kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati atau kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial adalah jumlah pelaku 2 orang atau lebih, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku dan adanya tujuan tertentu. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial yaitu memberi pedoman pada masyarakat agar tidak menyimpang, menghimpau dan mempersatukan anggota agar tercipta interaksi masyarakat, dan mengadakan kontrol sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yaitu yang pertama, lembaga keluarga, berperan membina dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi pada lingkungan fisik dan budaya. Fungsi lembaga keluarga ada 7, yaitu reproduksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, pengawasan sosial, dan pemberian status. Yang kedua, lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Ada 7 fungsi agama, yaitu pertama, hubungan dengan Tuhan, manusia lain, dan alam. 2. Sumber kebenaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. 3. Menghindari perilaku menyimpang. 4. Selalu berbuat baik terhadap sesama. 5. Mendapat pahala dari Tuhan. 6. Keberadaan yang hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. 7. Rekreasi dan hiburan yang tidak menyimpang dari kaidah dan norma agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi, bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Adapun fungsi lembaga ekonomi yaitu yang pertama, mendapat bahan pangan. Yang kedua, melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, harga jual beli barang. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, cara pengupahan. Yang keenam, cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Lembaga sosial yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Ada 4 fungsi manifest pendidikan, yaitu yang pertama, mempersiapkan masyarakat untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan bagi partisipasi dalam demokrasi.
Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur kekuasaan dan wewenang pemerintahan. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Nah teman-teman, berakhirnya penjelasan ini berarti berakhir pula video ini mengenai materi kelas 7 SMP bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Teman-teman semua yang telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.